Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, pagi. Bu. Iya, jumpa lagi bersama Ibu MS ya. Suara Ibu jelas? Suara Ibu Jelas, Bu. Iya, baik. Nah, kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Ya, sudah sarapan semua ya, anakku? Sudah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita mau berdoa dulu ya. Ibu minta Novita untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini, Nak. Silakan Novita. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Novita. Ketua kelas, apa semuanya sudah hadir? Tidak, Bu. Aditya go kelas. Kenapa Ya, Bu. dia? Sakit, Bu. Sakit, ya. Nah, untuk kalian tetap jaga kesehatan ya anakku, tetap jaga protokol kesehatan dan menjaga kebersihan ruangan di sekitarnya ya, supaya tetap bisa mengikuti pembelajaran. Nah, untuk itu Ibu MS mau memacu semangat kalian sebelum mengikuti pembelajaran ya. Ibu mau kita bernyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Semula ya, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke pulang. Nah, bagus sekali. Sudah semangat? Sudah, Bu. Karena pembelajaran kita blended learning, Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah mengunggah dan mempelajari materi yang Ibu bagikan di Google Classroom dan grup WhatsApp? Ya, sudah. Iya, bagus sekali sudah ya. Nah, blog pembelajaran IPS-nya sudah bisa diakses belum, Nakku? Sudah, Bu. Oh, sudah bisa. Komentari juga ya. Iya, bagus. Sudah dikomentari. Berarti sudah ada yang menonton videonya ya, Nak? Ya, Bu. Oke, bagus ya. Kira-kira apa ya judul pembelajaran atau materi kita hari ini? Ada yang tahu? Pada masa pendudukan gerakan nasional pada masa pendudukan Jepang, Bu. Iya, bagus sekali ya. Materi kita hari ini adalah kelanjutan dari materi kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Oh, Desi. Ya, silakan Desi. Apa materi kita minggu lalu, Nakku? Materi kita minggu lalu tentang Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia, Bu. Bagus sekali, berarti masih ingat ya pelajaran kita. Nah, pelajaran kita minggu lalu itu berkaitan sekali Nakku dengan pembelajaran kita di hari ini. Ada tidak yang tahu apa yang melatar belakangi timbulnya pergerakan nasional? Ada Saya, yang Bu. tahu? Saya, Bu. Silakan Nakku, silakan. Saya, Bu. Oh iya, Preti, silakan Nakku. Karena mendengar kemenangan Jepang terhadap Rusia, Bu, yang membangkitkan rasa percaya diri untuk juga merdeka. Ya, benar sekali ya jawaban Natasha dan Preti ya. Untuk itulah kita mau mempelajari materi ini lebih dalam. Nah, Ibu yakini Natasha dan Preti bisa menjawab karena sudah melakukan tahap pre-class dengan baik ya. Untuk itu Ibu mau memberitahukan kalian tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran ini berkaitan nanti dengan LKPD dan apa yang harus kalian dapatkan dalam materi pembelajaran ini ya. Jadi yang pertama melalui pengamatan gambar atau video dan diskusi nanti kalian mampu menjelaskan proses penguasaan Indonesia oleh Jepang dengan tepat. Sampai di sini untuk tujuan pembelajarannya jelas, Nakku? Jelas, Bu. Jelas. Nah, lalu Bu, apa manfaat kami Bu mempelajari materi ini? Banyak sekali manfaatnya ya Nak. Jadi ketika kita belajar tentang sejarah pendudukan Jepang di Indonesia untuk melepaskan diri atau melepaskan bangsa kita dari penjajahan ya. Jadi ada sikap yang sangat baik, ada sikap semangat di sana, ada jiwa patriotisme,
ya yang bisa kita tiru atau kita tanamkan, bagaimana caranya melepaskan diri dari penjajahan kebodohan, kemalasan, kesulitan-kesulitan hidup, atau selama pembelajaran ini Ibu MS juga akan melakukan penilaian. Nah, jadi kalian harus serius dalam mengikuti pembelajaran. Ada 3 penilaian yang akan Ibu lakukan. Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya untuk nantinya kita akan mengerjakan LKPD. LKPD-nya juga sudah di-download kan? Sudah dilihat dari link yang sudah Ibu bagi, benar? Iya, ini ya. Untuk kelompok 1 sudah ada grupnya ya, yaitu Preti, Desi, Verzi, Nanda. Kemudian kelompok 2 Cynthia, Rebina, Koni, Natasha ya. Nah, itu ada beberapa pertanyaan atau masalah yang akan kamu selesaikan karena kita juga belajar berdasarkan model pembelajaran problem based learning. Jadi ini adalah masalah-masalah yang nantinya akan kita selesaikan di dalam kelompok. Sambil disimak LKPD-nya untuk melihat videonya ya, Nak. Oke, kita mulai. Militer Jepang menyerbu dan kemudian merebut wilayah Indonesia yang kala itu masih bernama Hindia Belanda dalam waktu yang sangat singkat. Hanya Iya, apa yang kamu lihat dalam video, Nak? Proses kedatangan Jepang ke Indonesia. Ya, jelas tadi di video ya, ada proses kedatangan Jepang ke Indonesia ya. Apakah ada pertanyaan kalian yang muncul setelah kalian menyaksikan video tadi? Coba. Saya Bu. Oh, Koni, silakan Koni. Indonesia kan sebelumnya dilarang menggunakan bahasa Indonesia pada saat penjajahan Belanda, Bu. Tapi kenapa di saat penjajahan Jepang sudah dibolehkan, Bu, Indonesia menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri? Iya, baik sekali pertanyaan Koni ya. Berarti dia tadi juga sudah menyimak video yang sudah Ibu tayangkan ya. Memang sebelumnya di zaman Belanda itu kita pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kalian menyimak video tadilah yang nanti boleh kalian rumuskan untuk menambah pertanyaan yang ada di LKPD. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti itulah nanti yang akan kalian diskusikan di dalam diskusi kelompok. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar yang ditampilkan itu? Saya Bu, dalam gambar ini kita bisa mendeskripsikan bahwa Jepang sangatlah kejam, Mbak. Kira-kira dari yang kamu sampaikan tadi itu, Verzi, itu bentuk kerja paksa berarti ya, Nak? Itu namanya apa ya, Verzi? Namanya apa, Nak? Romusha, bagus sekali ya. Bagus sekali. Terima kasih, Verzi ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu MS mau kalian perhatikan dulu slide ini supaya semakin kuat nanti untuk berdiskusi di dalam kelompok ya. Jadi Bu mau sampaikan dulu, seperti dalam video tadi ya, ada proses penguasaan Jepang di Indonesia. Petanya nampak, Nakku? Petanya nampak tidak? Nampak ya, itu ada peta Indonesia ya. Jadi tanggal 8. Nah, itu kalian akan tuangkan di dalam LKPD nanti ya. Kemudian ini adalah sumber-sumber yang boleh kalian ambil selain daripada yang Ibu sudah sampaikan. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam tahap diskusi kelompok. Nanti Ibu akan tampilkan ini. Teman-teman kelompok 2, menurut kalian daerah yang pernah dikuasai Jepang apa saja ya? Menurut saya, daerah yang pernah dikuasai Jepang itu ada 3. Ya, apa aja itu? Tarakan dari Kalimantan Utara, Palembang Sumatera Selatan, lalu ke Jawa. Ada juga di materi blog Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Ya, bagus sekali ya. Jadi Ibu mau lihat dulu nih kemajuan kelompoknya di dalam grup WhatsApp. Jadi Ibu tampilkan dulu ya. Dari kelompok 1 ya, Nak. Udah, Nak, terlihat? Terlihat, Bu. Ya, ini ada si Lihat, Preti Bu. dari materi blog Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Oh, itu salah satu. Nah, ada tanggapan dari Desi, ada tanggapan dari Preti juga, dari Nanda. Wah, bagus sekali nih ya, kelompok 1 ya. Nah,
Mereka sudah saling berdiskusi. Baru nanti ambil kesimpulannya ya, Nak. Nah, dari Desi juga sudah ada. Iya, pertanyaan baru dari Preti juga ada. Nah, dari Ferdi juga. Ya, silakan dilanjutkan, Nak, kelompoknya. Kelompok 1 juga sudah mulai mengumpulkan laporannya. Ya, kelompok 3 juga sudah. Bagus sekali. Sudah siap untuk presentasi? Sudah, Bu. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami yang jadi dari ada beberapa pertanyaan yang muncul terkait video pembelajaran dan materi yang kami pelajari. Di antaranya adalah bagaimana proses kedatangan Jepang ke Indonesia, bagaimana kondisi masyarakat pada masa pendudukan Jepang, dan bagaimana pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Jadi, proses awal kedatangan Jepang ke Indonesia adalah 3 yang mau menanggapi jawaban dari kelompok 1 tadi terhadap pertanyaan yang ada di LKPD ada Wakilan Ya. kelompok 2 menambahkan tanggal-tanggal kedatangan Jepang ke Indonesia, Bu. Pada tanggal 16 Februari 1942, Jepang menguasai Palembang dan bukan Jepang, baik dari sikap kaum pergerakan ya. Ini kaum pergerakan ini adalah kaum-kaum yang memang punya intelektual dan juga pendidikan yang baik. Nah, jadi ingat, pendidikan itu adalah jembatan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup yang kita alami. Ya. Saya, Bu. Iya, Nanda, silakan Nanda. Silakan Nanda. Didirikannya Kumiai. Kumiai adalah badan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Belakangan Kumiai digunakan Jepang untuk mengeruk hasil bumi. Namun sistem Kumiai berkembang menjadi koperasi yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini. Iya, bagus. Ada Kumiai, yaitu koperasi yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini. Bagus sekali. Coba beri tepuk tangan dulu kita semua yang tadi sudah menjawab ya. Beri tepuk tangan dulu, Nak. Iya, terima kasih ya. Ya, jadi kita mau menarik kesimpulan dari yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, Ferdi bisa ya. Silakan, Nak. Dalam kedudukan Jepang di Indonesia masih ada sisi positifnya. Namun lebih banyak namanya sisi negatifnya bahwa Jadi pendapat saya kebijakan pemerintahan militer yang dibuat Jepang sangat menyengsarakan rakyat Indonesia, Bu. Nah, lalu ada bentuk perjuangan yang dilakukan oleh kaum pergerakan. Apa saja perjuangannya, Nak? Perjuangan apa saja yang pertama? Tanah, Bu. Gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah, bagus sekali. Kalian senang dengan pembelajaran kita hari ini? Senang banget. Ibu MS mau bertanya, apakah model pembelajaran blended learning ini membantu kalian dalam proses pembelajaran, Nak? Sangat membantu karena saya bisa belajar dulu sebelum belajar lewat Zoom, sehingga saya lebih mudah mengerti dari blok pembelajaran IPS itu menyenangkan. Iya, baiklah Ibu MS berharap kalian semua terbiasa belajar mandiri dari video atau materi atau PowerPoint yang Ibu MS bagikan ya sebelum kita bergabung di ruang Zoom, dan Ibu MS berharap kalian dapat menerapkan nilai-nilai patriotisme yang seperti yang kalian lihat dalam diri kaum pergerakan pada masa penjajahan Jepang. Karena sikap patriotisme itu, Nak, sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan bangsa kita. Sangat baik kalian hari ini dalam mengikuti pembelajaran. Nah, untuk tahap out of class setelah pembelajaran ini, Ibu MS itu sudah memberikan soal evaluasi, ya, Nak. Ini dia soal evaluasinya seperti biasa di Google Classroom dikirim. Langsung itu beri. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita mau berdoa dulu. Ibu MS mau si Atania dulu yang pimpin doa, ya, Nak. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Ya, untuk mengingatkan pembelajaran kita perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Ya, itulah materi yang akan kita bahas minggu depan, dan sampai jumpa semuanya.